Dukung Bigoton Beta nongol, tapi yuk sama-sama saling respect aja. Taunting boleh tapi jangan berlebihan lah. Ngapain kali sampai hina-hina sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor-kotor kayak begitu, gak ada gunanya. Gak capek emang ya. Ya udah kalau begitu ini dia game yang pertama. Let's go. EVOS Icon versus Bigetron Beta di best of 3 series kali ini, dimana di arah mid lane ternyata dari seorang Fanstrongnya bakal carry dulu Parsianya. Hildanya ceki-ceki. Wah, ceki-ceki rumba. Taki. Apa? Taki itu. Bukan ceki. Bukan. Ceki-ceki itu coklat dong sih makanan. Coke. Coke. Coba lihat untuk kali ini kita lihat ada satu pemain dari Bigetron, Aldo, udah standby di area tersebut, ingin mengganggu Sutsujin untuk mengamankan ke arah purple buff-nya dari area orange buff. Sutsujin udah berhasil mengganggu. Hanya saja sekarang Sutsujin menggunakan fighter. Akankah dia berhasil untuk mengamankan purple buff tersebut? Ya, benar. Harus diamankan dan harus menggunakan retribution-nya. Kalau tidak, Hilda bisa punya kesempatan yang sama juga untuk mengamankan purple buff tersebut. Yap, dan kita lihat dari Little Wonder-nya tadi siapa yang dapat, Kak? Little Wonder itu si ini yang dapat, pemain dari Bigoton Beta, mereka yang dapat, mereka yang langsung diikutin, tapi Hildanya masih mencari posisi. Siapa lagi nantinya akan menjadi korban dari satu patokan yang akan dikeluarkan dari kapaknya itu? Tante geprek kita benar-benar rusuh banget ya dari seorang Aldo. Terus terusan ngerusuin hutan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Gak dikasih space untuk bergerak secara bebas. Tapi kita lihat setup udah terjadi di area top lane, dimana Fanstrong harus menghadapi dua player sekaligus dari Bigetron Beta. Langsung saja masuk, masih bisa escape ke arah turret terlebih dahulu. Namun terbaca pergerakannya harusnya bakalan ganking ke arah atas. Sutsujin pun sudah mulai menyusul. Trading hit terjadi antara Brody dan juga Moskov, yang nampaknya Moskovnya kehilangan cukup banyak HP nih Pak Pulung. Yap, ini kan gue udah lama banget ya gak nge-cashin yang EVOS Icon gimana ya. Ternyata banyak reshuffle dari role-nya itu sendiri ya. Bahkan sampai Fanstrong aja menjadi roamer nih kalau nggak salah. Oke. Fanstrong aja sampai jadi roamer. Dulu kita tahu Fanstrong pernah mengisi di area mid lane, pernah mengisi di area dari lane juga kalau mau jauh-jauh lagi. Tapi untuk sekarang dia menjadi roamer. Veldora sudah standby di area dari Turtle itu sendiri. Namun mendadak Hilda langsung hadir mencoba untuk mencicil beberapa HP yang dimiliki oleh Seorang Joy Veldora itu sendiri. Itu Aldo benar-benar agresif banget ya mainnya, tapi memang tipikal pengguna Hilda memang harus seperti itu ya. Cuma kalau di ranket ada yang nafsu-nafsu nggak jelas gitu kan pakai Hilda. Yep. Nah kali ini Turtle sudah mulai dicolek-colek, narasi pun sudah mulai menzoning seorang Sutsujin agar tidak masuk ke area Turtle, di mana di area belakang juga kita Veldora nampaknya agak sedikit kesulitan menghadapi seorang Dan kayak Turtle bakal di reset aja. Sementara itu di area purple buff udah ada Tempest of Blades yang di-trigger oleh adanya Vidor Arctic di seorang Cloudcon. Mau nggak mau Tempest of Blades-nya dipakai buat ke arah belakang, defense. Yap, itu untungnya dari Ken tadi masih sempat pergi loh, karena kalau tidak satu tetes dari Feather Strike yang terakhir itu bisa aja menumbangkan dirinya. Tapi dia mau nggak mau harus pulang dengan sedikit SP yang ada dalam tubuhnya. Cloudcon membuat sebuah perimeter yang begitu besar, memanfaatkan Feather Strike. Sekarang Purple Buff bisa aja langsung dihabiskan habis-habisan. Ada Hilda pula di area tersebut. Namun untuk kali ini Purple Buff-nya berhasil diamankan, masih berhasil diamankan oleh Ken. Masih berhasil diamankan oleh Ken, namun Aldo dalam bahaya nampaknya dari seorang Veldora. Diving saja ke arah turret, tapi Aldo nampaknya terlalu kuat kali ini. Ada backup juga, namun first blood berhasil diamankan oleh seorang Joy, dibalaskan dengan kontan oleh seorang Ken. Aduh, yang dapat killnya Ken ya di sini ya. Itu langsung menghilang si Aldonya, digantikan dengan Veldora. Di bawah ini ada satu landing yang kosong, ada kesempatan yang bisa diamankan. Namun coba kita lihat, ada pergerakan Feather Ice Strike mencoba untuk maju untuk memberikan efek stun, tapi ternyata Ruby ada di area tersebut. Gagal sudah sebuah tindakan yang ingin dibalas oleh Brody, karena untuk kali ini Moskov pun mendapat kesempatan untuk bisa plating, tapi Hildanya kalau kita lihat dari minimap langsung saja melakukan backupan ke bagian atas, tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Joy dan juga Link. Akankah Link tetap memaksakan dirinya untuk bisa mendapatkan ke arah orange buff, dan benar Ken masih bisa mendapatkan orange buff yang harusnya menjadi milik dari Sutsujin. Waduh, kiting yang cukup baik dari seorang Super Ken, walaupun dengan setengah HP yang tersisa. Finally dia masih berhasil untuk mendapatkan orange buff, dan kali ini dari Sutsujin harus berpuasa orange buff terlebih dahulu untuk satu ronde buff ya. Kalau kamu biasa berapa ronde? Kalau aku sih sukanya semakin banyak semakin baik ya. Oke. Keuangan maksudnya menaikkan keuangan harus lebih banyak juga. Namun kita lihat kali ini dari Sutsujin coba untuk masuk ke area orange buff yang dimiliki oleh seorang Super Ken. Namun nampaknya Trixie cukup habis, coba untuk dipukul mudah menggunakan Vidor Strike. Namun ternyata terlalu terlambat. Dari seorang Sutsujinnya berhasil di pick off oleh teman-teman daripada Bigetron Beta. Yap, itu dia tadi sebuah pergerakan, namun Sutsujin dihancurkan. Sutsujin di
dileburkan. Berarti mereka harus menyusun lagi bagaimana strategi. Dan sekarang tanpa memori, untungnya Douma masih bisa pergi dari tersebut. Moskov kita tahu salah satu marksman dengan jarak terdekat, jangan jarak tersempit. Jadi mau nggak mau dia emang harus cepat permainannya dengan Spear of Misery yang dia miliki, dengan Abyss Walker yang dia punya, semua itu emang benar-benar harus dimanfaatin sebaik mungkin. Untuk sekarang Hildanya kembali hadir untuk mengganggu dan juga mencicil siapapun HP yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Sedikit lagi Petrisa dari satu monster jungle yang ada, dan sekarang Feather Ice Ray Cloud-Kunnya tidak terjangkau karena Cloud-Kun ada di bagian belakang. Tapi grab yang menaiki langsung punggung dari Sutsujin. Sutsujin udah gak kuat lagi menahan beban yang harus dia pikul. Sesuai aplikasi narasi sudah berhasil untuk naik karena menaikkan Sutsujin maksud gue, dan akhirnya Sutsujin lagi dan lagi berhasil terpick up. Ini cukup bahaya tentunya, dimana Sutsujin dari early udah gak dikasih sama sekali buat bergerak secara bebas, dan ini akan menjadi PR yang cukup berat untuk EVOS Icon. Gimana caranya mereka harus bisa ngejaga pola permainan daripada Sutsujin agar bisa melakukan farming dan membalikan keadaan ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari Sutsujin udah pasti ketinggalan dari segi gold, dan bahkan dari Ken-nya aja levelnya udah lumayan kali ini, dan Ken-nya aktif banget Bun, lagi aktif-aktifnya. Iya, masih muda kan ya, begitu. Gerak sana sini masuk hutan. Turtle udah dicolek-colek, Ken-nya nyusul Irfan. Aduh, ini bahaya banget. Goldnya bakal semakin unggul lagi teman-teman daripada Bigatron Beta. Turtle berhasil di-secure, Sutsujin gak bisa berbuat banyak, namun ini dia dari seorang Aldo langsung masuk ke arah dan ternyata pose sudah berhasil dihentikan ya. Dan ada Feather Strike juga harus memukul mundur seorang Aldo kali ini. Namun tenang, tante masih ada bas-bas yang bisa ditempatin. Sakit banget dari Veldora, langsung komit ke seorang Aldo. Terpick up sudah Aldo di daerah sana, dan Van Strong harus mundur ke arah belakang. Tercicir cukup banyak HP-nya dari Cloud-Kun. Coba untuk melakukan backup, namun narasi masih ingin lebih ternyata ke arah seorang Veldora, yang mana Ken menjadi next targetnya kali ini. Oke, bakalan coba untuk dipush lagi, namun dari seorang Ken dengan mobilitas yang cukup tinggi masih bisa escape ke arah belakang. Itu narasi kalau sama Veldora dibiarin berdua ya. Nggak tahu tuh kelarnya kapan itu. Nggak tahu. MCS season 17 kali itu. 17 ya, jadi Deadland. Land mati. Sementara untuk Douma sendiri kayaknya udah memiliki attack speed yang udah mulai meningkat jauh lebih tajam lagi, tapi barusan terlihat ada satu tertarik di bagian atas yang belum bisa diinvasi juga, tapi Brody kembali diusir mundur. Masih dilempar lagi dengan ada satu Spear of Destruction. Tombak antar kota antar provinsi, namun mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan auto power tersebut. Tombak antar kota antar provinsi ya kan, tadi juga coba di zoning pakai Feather Strike, tapi Tempest of Blade di arah bawah coba untuk masuk ke arah Sutsujin, dan again and again ada B1 yang terjadi dan berhasil dimenangkan oleh seorang Super Ken ya. Udah pakai Tempest of Blade di dalam turret. Aduh, tapi di sisi lain juga ternyata Cloud-Kun yang menyusul. Ya, masalah levelingnya coba lihat tuh antara Sutsujin dan juga Super Ken. Yang satu level 12, yang satu level 9. Yang satu damage-nya nggak berasa, yang satu jadinya kerupuk banget. Namun untuk sekarang ditarik lagi dengan I'm Offender, kena ke arah 3 orang, dan juga Moskov mencoba untuk bisa memberikan seluruh damage yang dia miliki. Attack speed-nya, tapi barusan ada grab yang memang sudah dikeluarkan lagi oleh Glue, begitu mengganggu, bisa menahan damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari EVOS Icon, dan juga nantinya mungkin akan bisa naik ke atas punggung siapapun itu. Sedikit lagi HP tersisa, Joy Madara langsung hadir, tapi Ken datang menjadi sang eksekutor. Feather Ice Ray langsung lompat ke bagian belakang, 4 pedang yang berhasil dilepaskan, tapi sekarang Spear of Misery untungnya Link masih sempat pergi. Ya, follow up yang cukup cepat. Tapi dari Moskovnya juga tadi sempat begitu aman. Douma di dalam turret, ada bantuan juga dari Feather Strike tadi, tapi bagus banget ketika Feather Strike dibuka, mereka langsung targetingnya berubah ke arah seorang Parsia, maupun ada yang lain. Moskovnya kelihatan tetap langsung masuknya ke arah Parsia. Dan kali ini reset lagi dari kedua tim masing-masing, karena udah ada objektif selanjutnya itu Lord. Gak boleh ada yang ke pick off, gak boleh ada yang kecicil banyak HP-nya, karena mereka harus coba untuk secure Lord satu sama lain. Akankah di kontes atau dari EVOS Icon bakal lebih sabar melakukan push di arah lane-lane mereka, karena mereka lumayan ketinggalan jauh dari segi lane-nya. Turretnya udah tercicil cukup habis gitu kan, makanya mereka harus bersabar sedikit. Tapi ada orderan ke narasi mau masuk lagi. Itu dia tuh, coba lihat narasinya, langsung aja naik ke dalam ataupun naik ke atas punggung yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon, tapi harus ditahan dulu, harus mundur dulu. Lordnya udah digas duluan oleh Ken, dipancing lagi di bagian belakang. Ternyata untuk kali ini ada Joy udah mulai masuk, tapi Hildanya berhasil dihancurkan, dan sekarang satu DP utama yang bisa dihasil ataupun diharapkan malah menghilang pula. Moskov udah gak ada lagi. Hilda lenyap, narasi lenyap juga. Ini menjadi sebuah hal yang cukup merepotkan. Ini yang didapatkan oleh pemain dari Bigatron Beta. Mereka kehilangan 2 pemain loh. Mereka kehilangan 2 pemain, dan Gold Diversnya juga sedikit demi sedikit udah mulai mencoba untuk menyusul, walaupun masih jauh ya, masih 5.000. Secara levelingnya juga masih tertinggal, tapi at least udah sedikit lebih dekat lagi. Ken level 15. 15 dia level 11. Cepet banget Ken farmingnya. Gila, Sutsujin level 11 bos. Ninggalin orang 4 level. Emang gak solid anaknya ya.
Nggak solid, soalnya ninggalin. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita lihat kali ini juga dari seorang Aldo harus say hi sama seorang Van Strong. I'm offended ke arah Aldo kali ini. Dibuka juga dengan Feeder Strike, tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan narasi menakut-nakuti, menghantui pergerakan daripada EVOS Icon. Nggak bisa banget buat maju, tapi jadi informasi penting Feeder Strike-nya udah dipakai. Hati-hati narasi, ternyata aduh sakit banget tadi damage daripada seorang Douma. Nggak boleh diremehin lagi. Bener-bener nggak boleh diremehin dari seorang Douma. Ini Douma tinggal positioningnya aja nih. Jangan sampai dia terlalu depan, tapi mengingat dia adalah salah satu MM yang jaraknya paling dekat secara serangan. Yep. Jadi mau nggak mau dia harus berani. YOLO ke arah depan dan Lordnya udah mulai dicicil-cicil kali ini. Sementara dari Ken-nya masih ada di area purple buff. Namun ada I'm offended seorang narasi di follow up juga dengan Feeder Strike lagi. Dan seorang Dan coba untuk ke arah belakang mencari Douma kali ini, namun di depan ada seorang Veldora yang coba untuk memecah formasi daripada Bigetron Beta. Memukul mundur bro di ke arah belakang Saken. Kehilangan cukup banyak SP. Enggak. Berhasil dong diambil, ketahuan ternyata dia di area tersebut dan berhasil dihancurkan sedikit lagi. Dari Lord bisa aja diaman kalau pemain Bigetron Beta. Kenapa? Karena untuk beberapa pemain dari EVOS Icon juga udah berhasil diamankan. Ya. Ini harusnya tanpa adanya kontes lagi. Ya nggak ada kontes karena dari EVOS Icon juga mereka nggak kekurangan manpower. 2 playernya udah hilang, jadi nggak bagus sebenarnya, nggak wise kalau misalnya mereka mau tadi coba kontes bagaimanapun keadaannya. Walaupun tadi ada player Bigetron Beta yang udah low, tapi tetap aja nggak akan bagus kalau misalnya mereka tadi maksain. Dan kali ini sudah masuk di momen dimana di rumah sendiri nggak boleh makan. Yap, nggak boleh. Padahal mau makan di rumah sendiri ya. Tapi dia larang gitu, malah diambil-ambilin mulu. Larang, langsung lebaran tuh nggak puasa gitu kan kayak tadi ya. Dan kita lihat kali ini nggak ada pilihan lain dari EVOS Icon, harus defense saja karena Lordnya udah mulai jalan. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang high groundnya harusnya aman karena mereka punya Parshan. Tapi dari teman-teman Bigetron Beta kita lihat 9.000 gold unggul atas EVOS Icon. Ini berat banget. Ini 9.000. susah tapi bukan berarti nggak mungkin. Kita aja tadi bisa lihat momen titik balik di mana Jin bisa dapetin double kill gitu kan. Dan ini dia Tuh lihat uangnya tuh, net worth-nya jauh banget sendirian 12.000. Yang lain tuh paling tinggi masih 8.000. Tuh dia udah 12.000 sendiri. Gimana cara farmingnya? Ken kagak ngerti itu kita. Ya, aktif banget emang dari tadi. Semua tempat didatengin ada mulu Ken. Kayak artis di mana-mana ada gitu kan. Di mana-mana ada, di purple buff ada, orange buff ada, di bottom lane ada, di fight tiba-tiba ada. Mobilitas dari ini emang harus Itu Moskov tuh lihat tuh. bener-bener nggak bisa diraguin. Moskovnya harus apa tapi di depan. Ruby terlalu berani seperti Ruby, terlalu jauh keluar dari perkara rumahnya di mana mereka tertinggal jauh banget tapi di area yang berbeda. Coba lihat, ada satu orang lagi yang berhasil diajukan, satu hit terakhirnya masih berhasil dielakkan. Ken masih berhasil kabur. Andai kalau tidak akan ada shutdown yang tercipta dan kemungkinan ada celengan yang pecah dan itu nilainya cukup banyak loh. Ya banyak banget karena kita tadi habis lihat 12.000 duitnya Super Ken, tapi kita lihat 3 lane di-push secara bersamaan. Dimana ada seorang narasi masuk terlalu dalam, Veldora nyaris saja terpick off. Narasi Masih selamat mundur. narasinya. Aduh, kalkulasi yang sangat luar biasa dari seorang narasi kali ini ya. Perhitungan damage yang akhirnya masih bisa menyelamatkan dirinya walaupun gak ada kill yang terjadi. Tapi narasi tadi, aduh dikit lagi banget guys. Nggak bisa. Masih selamat loh narasinya dengan Inspire yang udah digunakan pula oleh Moskov loh. Cuman Moskov sekarang menggunakan Electro Flash. Dia masih butuh lagi tambahan dari movement ya, selain dari Abyss Walker yang dia punya. 11.000 goldnya bedanya guys. 10.000 sekarang. Ini gimana cara balikinnya? Susah banget tuh ini, conditionnya udah ya bisa dibilang 80% di Bigetron, 90 banget di Bigetron Beta. Mapping control juga udah sulit gitu buat EVOS Icon, nggak bisa maju. Dan dari teman-teman Bigetron Beta udah tinggal di sana Super Ken. Buset, Ken mau kemana? Energinya udah nggak banyak lagi. Akankah dia bisa selamat? Tapi harusnya bisa. Ken masih selamat. Ken udah punya immortal. Ya udah setidaknya Ken masih punya kesempatan kedua gitu loh. Baca mapnya bagus, Iya. GPS-nya jalan. Oke, darahnya udah nambah lagi, lifesteal masih cukup. Sekarang Lord udah nongol kembali dari sisi leveling, mereka semua masih under dari EVOS Icon. Akankah mereka berani? Tuh barusan coba lihat tuh. Sekali ditembak sama Saken, mundur teratur langsung. Dua bar hilang langsung. Sakit banget ya dari seorang Saken, dan Lord gua rasa emang akan gratis. Ini EVOS Icon juga bisa membaca situasi, mereka nggak mungkin buat kontes dan langsung bergerak secara cepat dari Bigetron Beta. Bener-bener ya kan nggak boleh makan di rumah sendiri. Puasa lu, puasa, meditasi lu. 40 hari puasa. Meditasi.
Puasa 40 hari. Capek meditasi. Nggak makan apa-apa deh pokoknya. Capek kan lu? Puasa mutih. Nah. Makan nasi doang. Iya, makan nasi, tahu putih, ada gitu semua itu. Air Ya udahlah putih. kita lihat lagi ya. Lordnya udah jalan-jalan di bagian bawah. Lordnya siap untuk langsung bersilaturahmi masuk ke dalam area yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Akan seperti apa hasilnya, akankah ini menjadi last fight yang akan kita lihat di game yang pertama. Udah masuk menit 15. Sementara itu Ken udah hadir. Siapakah yang akan dia colok? Karena untuk sekarang dari Joy-nya sendirian aja tadi bagian atas. Sutsujin masih level 14. Lordnya di bagian bawah. Akankah Aldo yang memang masuk dan juga mencoba untuk memberikan hitnya? Satu base di bagian bawah udah berhasil dihancurkan. Moskov berusaha untuk bisa menghilangkan, tapi attack speednya udah mulai cukup terlihat. Aldonya mencoba untuk maju tapi masih ragu. Di bagian belakang ada Federal Strike dikeluarkan dan mereka masih bisa menahan sejauh ini. Ya, Federal Strike di sini cukup mengganggu upaya pusing dilakukan oleh Bigatron Beta, tapi kita lihat terlalu depan akhirnya nyangkut seorang tuh. narasi nyangkut nggak bisa keluar dan akhirnya membuahkan 1 poin kill tambahan untuk seorang Sutsujin. Namun dari EVOS Icon lagi dan lagi kehilangan 1 turretnya, hanya menyisakan 1 turret terakhir saja kali ini di arah mid lane, dan ini akan semakin sulit lagi untuk EVOS Icon walaupun ada seorang Farsha, tapi nggak bisa terus-terusan keluar Federal Strike-nya karena cooldown-nya juga kan lumayan. Sementara kita lihat dari Bigatron Beta, lane-nya, manajemennya itu bagus banget. 3-3 jadi putar. Veldora terlalu depan nampaknya, bernyanyi-nyanyi dari Veldora dan langsung hilang dengan cukup cepat. Saken udah terlalu sakit dari Sutsujin. Aduh, dikasih recall kak, susah banget itu ya. Hati-hati ada Federal Strike, Tempest of Blades di momen yang pas, timing yang pas, tapi masih berhasil diambil ternyata dari Purple Buff-nya sendiri. Yap, Sutsujin akhirnya udah level 15, udah menyentuh level yang sama juga. Jadi nantinya kalau untuk pertarungan ataupun dari kontes untuk Lord yang berikutnya, ini udah sama nih harusnya dari point retribution. Cuman mereka sekarang emang harus bergerak cepat, bergerak bersamaan. Selagi base utama nggak hancur di dalam game Mobile Legends, berarti belum kalah sebuah tim itu. Belum kalah. Belum kalah. Masih Ada possibility-nya kesempatan untuk bisa entah itu membalikan keadaan, dan itu yang mungkin sedang diharapkan oleh pemain dari EVOS Icon sekarang. Entah bagaimana momentum itu nanti yang akan mereka ciptakan, tapi untuk pemain Bigatron Beta mereka juga harus hati-hati. Masalah menit-menit segini nih, menit-menit di mana untuk item itu semuanya udah mulai full tuh. Udah mulai full. Udah Jadi mulai sebenarnya sama lagi. udah sama. Jadi it's all about strategi ya. Gimana cara lu trapnya nanti, atau misalnya lu mau engage-nya kayak gimana, karena itemnya akan sama. Apalagi ntar misalnya masuk ke menit 20 itu udah tinggal Network jual ya beli udah, item. network ya udah nggak guna lagi. Udah tinggal jual beli Maksudnya item. udah bukan menjadi pembeda seperti di awal-awal ya, yang emang efeknya kelihatan banget. Karena mungkin di menit-menit segitu mereka udah sama, uangnya udah sama-sama punya, uangnya udah sama-sama banyak, itemnya udah sama juga, hanya tinggal gonta-ganti aja. Iya, udah tinggal jual beli, udah pada dapat core itemnya masing-masing. Tapi di belakang kita lihat, aduh, Super Ken meresahkan banget, jalan-jalan sana sini gitu kan, ngasih pressure terhadap EVOS Icon, dan Lord kali ini sudah hadir kembali. Namun dari EVOS Icon disibukkan dengan lane yang terpush di arah 3 lane sekaligus gitu kan. Lordnya udah mulai di start juga. Balik lagi. Mana tuh dia? Balik lagi. Lordnya balik lagi. Lordnya kereset. Namun Purple Buff masih berhasil diambil oleh Sutsujin. Sutsujin gak bakal pakai retribution nih. Iya, untungnya masih bisa diambil. Masih bisa diambil. Narasi membuat sebuah pagar. Super Ken akan colek, tapi sekarang Purple Buff dari Super Ken habis. Sementara di satu sisi masih ada sekitar 10 detikan, 8 detikan lagi nih. Dia ngambil orange buff terlebih dahulu. Aldo udah setup di rumput tersebut. Sementara untuk Van Strong yang mulai maju. Ruby, hati-hati. Mereka belum mengetahui di mana keberadaan dari Aldo, tapi untuk sekarang masih belum ketahuan. Aldo kemungkinan besar akan tetap stay di area tersebut sampai ada jarak dari player EVOS Icon yang bisa dia jangkau, terutama untuk core-core utamanya ya. Iya, untuk core-core utamanya. Tapi kita tadi Sutsujin coba untuk mengganggu, Lordnya kembali teriset. Namun gak masalah. Ini harusnya sih Joy-nya udah mulai notice. Gak ada link, kayaknya lagi push deh dia. Lagi push, kalau nggak lagi mau invasi. Dan ini sebenarnya kalau misalnya mau nge-Lord juga Bigatron Beta masih bisa menyerahkan terhadap seorang Saken. Terus Super Ken-nya nyusul. Martis coba lihat Martis sendirian. Martis terlalu lama di area tersebut, seperti ada Martisnya berhasil dihancurkan, terlalu menahan sendirian untuk bisa berhadapan dengan Narasi, karena Narasi sekalinya dia bisa menghantarkan satu tamparnya itu ya udah cooldownnya gak ada jalan lagi, akhirnya backupan dari yang lain datang, kelar deh. Wah, kelar. Udah, itu tadi udah ditampar-tamparin masih nggak mundur. Overstay ya dari seorang Sutsujin, akhirnya membuka peluang kill lagi untuk Bigatron Beta. Tapi tadi juga gue suka banget sama Super Ken. Dia coba untuk steal orange buff milik EVOS Icon. Tapi dengan datangnya satu Moskov, dia masih tetap respect. Dia pakai Tempest of Blades-nya untuk disengage, dan dia defense lagi ke arah belakang. Karena ada Lord, dia nggak mau kecicil sama sekali dari segi HP-nya. Dan kali ini dari Super Ken berhasil lagi dan lagi untuk
mendapatkan purple buff milik seorang Sutsujin karena Sutsujinnya juga belum respawn dan ini baru respawn sekarang. Cuma ini sulit banget, tinggal satu turret tersisa walaupun sebenarnya mereka punya Parsha, tapi dengan pergerakan daripada teman-teman Bigetron Beta yang dari tadi kita lihat narasinya resah banget sih, bikin resah. Maju di arah depan, terus dari Van Strongnya juga I'm Offended-nya nggak bisa narik target yang sesuai, maksudnya nggak bisa dapetin Brody-nya. Nariknya Hilda kalau bisa atau enggak Glue, dan itu menurut gua mau sampai kapan ngegebukin Tante Hilda gitu. Lebel banget bos. Ini untuk sekarang ya kita lihat lagi, harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Bigetron Beta ya. Kenapa? Karena ini udah Lord Evolve, Lordnya udah kuat banget. Feather Aztec, Link-nya di bagian bawah, Link tak bisa dia. Tapi sekarang satu yang terakhir, dia berhasil decimate-nya connect ke arah tubuh dari Glue itu sendiri dan Lordnya berhasil diamankan. Lihat Bigetron. Bigetron nggak mau ngelanjutin, dia langsung oke. Ya. Kita mundur gitu. Waduh, itu decision making yang cukup wise menurut gue dari Bigetron Beta. Walaupun mereka lagi dalam kondisi yang lebih unggul daripada EVOS Icon, tapi mereka tetap respect. Kehilangan satu orang, mereka langsung mundur. Gak mau greedy move yang akhirnya kali ini dari EVOS Icon mendapatkan sedikit space lagi untuk melakukan farming dan masih bisa untuk survive untuk beberapa waktu ke depan. Tapi kita nggak tahu sampai kapan karena 90 detik lagi Lord akan hadir. Ini Lordnya udah lansia. Udah dewasa banget. Udah dewasa banget. Udah lansia, udah tua. Iya. Dikejar ada flicker. Nice move. Coba lihat ada efek glowing one di dalam tubuh dari Saken tadi ya. Namun Martisnya ataupun EVOS Icon sekarang udah bisa keluar dari rumahnya loh. Mereka udah clear terhadap wave minion, mereka udah mencoba untuk mengatur terhadap wave minion itu sendiri. Satu auto turret yang ada di area setengahnya ataupun di center yang berhasil dihancurkan. Coba lihat Moskopnya. Fokus inner turretnya berhasil dihancurkan. Pelan tapi pasti EVOS Icon keluar dari kandangnya tapi di area yang berbeda. Joy-nya berhasil dihancurkan. Terlihat ada Hilda yang mencoba untuk mengejar langsung ke arah Cloakun. Harusnya Sutsujin dan juga Ruby di sini bergabung untuk bisa mendapatkan langsung ataupun membantu rekannya. Di mana untuk Cloakun-nya berhasil langsung dihancurkan, kehilangan 2 player. Tapi Moskop masih ada di area ini. Moskop masih bisa memberikan damage juga. 3 player tersisa dari EVOS Icon harus bisa bertahan. Namun ternyata Bigetron Beta harusnya ini menjadi one strike push untuk mereka. Doma pedih banget damage-nya bos. Kita lihat tadi satu kali hit dari seorang Doma tadi bisa memukul mundur si Aldo. Dan kita lihat di arah mid lane masih seperti bersihkan Aldo terlalu depan. Nampaknya Doma bakal coba hit. Sakit banget Doma. Men-trigger immortal dari seorang Aldo. Kali ini harus mundur terlebih dahulu ke arah belakang. Gak boleh terlalu depan. Gak boleh kehilangan momen sama sekali. Kan ada satu wave di arah mid lane yang bakal difokuskan oleh Bigetron Beta. Sementara itu Super Ken masuk fokus ke arah belakang. Tempest of Blade dibuka kali ini. Dan masih berhasil tumbuh ke arah belakang. Namun dari seorang cukup banyak daya. Tapi Brody masih cukup ready dan cukup fokus terhadap base daripada EVOS Icon dan menjadi kemenangan pertama di menit ke-23.